Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Chanela Asari dengan NIM 433241043 dari Fakultas Vokasi dengan program studi D4 Manajemen Perkantoran Digital PDB 14. Di kesempatan kali ini, di TM13 ini, saya akan membahas mengenai bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Nah, menyadari pajak sendiri merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara dan merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, kewajiban membayar pajak setelah infak dapat dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Meskipun secara kasat mata keduanya memiliki hal yang sama, yaitu melibatkan pengeluaran harta dari sebagian harta yang kita miliki. Berikut adalah mungkin kajian ilmiah sederhana terkait alasan umat muslim harus membayar pajak meskipun sudah membayar infak sesuai dengan pertanyaan yang sudah dipaparkan di dalam video YouTube tersebut. Di sini saya akan menjawabnya. Sebelum itu saya akan mendefinisikan infak dan pajak terlebih dahulu. Infak sendiri merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh individu untuk membantu sesama, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, sesuai dengan anjuran agama. Tujuan infak ini lebih kepada kebaikan pribadi dalam meraih pahala dan membantu masyarakat secara langsung. Sedangkan pajak sendiri memiliki konteks modern, yaitu merupakan kewajiban yang dikenakan oleh negara kepada warganya, termasuk umat muslim itu sendiri, untuk membiayai kepentingan umum dan penyelenggaraan pemerintah. Pajak sendiri digunakan untuk membiayai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kebutuhan negara lainnya yang bersifat kolektif. Lalu, poin yang kedua yaitu kewajiban kolektif terhadap negara. Islam mengajarkan umatnya untuk mematuhi otoritas yang sah selama aturan dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ulil amri sendiri atau pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan negara termasuk menetapkan pajak. Oleh karena itu, umat Islam sendiri diwajibkan memenuhi aturan dari negara, termasuk membayar pajak. Nah, perbedaan dari infak dan pajak sendiri yaitu infak adalah kewajiban individu yang bersifat spiritual dan moral, yang manfaatnya itu langsung dirasakan oleh penerima di tingkat masyarakat atau individu tertentu. Sedangkan pajak ini bersifat kewajiban sosial dan politik yang dikenakan oleh negara dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat yang luas. Pajak juga memiliki karakter kolektif dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Pajak dan infak dapat berjalan bersamaan. Meskipun infak bersifat ibadah dan sukarela, tidak ada dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa setelah membayar infak, seseorang tidak perlu lagi membayar pajak. Justru seorang muslim yang baik diharapkan dapat melakukan keduanya, yaitu dengan berkontribusi untuk melakukan infak atau sedekah dan membayar kewajiban pajaknya untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, contoh praktis dalam sejarah Islam sendiri yaitu pada masa kekhalifahan, pengumpulan zakat dan
Jizah atau pajak dari non-muslim merupakan salah satu bentuk perpajakan dalam sistem pemerintahan Islam. Zakat sendiri digunakan untuk keperluan umat, sedangkan jizyah digunakan untuk membiayai negara. Selain itu, negara juga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak dari muslim dalam bentuk kharaj atau pajak atas tanah yang menunjukkan bahwa pajak bukanlah hal yang asing dalam sejarah Islam. Nah, dari beberapa poin ini kita bisa menarik kesimpulan yang dapat diambil. Kesimpulan yang dapat diambil sendiri yaitu dari dalam perspektif Islam sendiri, infak dan juga pajak memiliki fungsi yang sangat berbeda dan bertolak belakang, namun tetap berjalan seiringan. Tetapi, meskipun keduanya sama-sama melibatkan pengeluaran harta, infak sendiri ini lebih bersifat ke spiritual dan personal seperti yang sudah dijelaskan tadi, sedangkan pajak lebih bersifat ke kewajiban sosial yang ditetapkan oleh negara yang harus wajib diatuhi oleh para warga negaranya untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan negara itu sendiri. Nah, namun seorang muslim yang taat dapat diharapkan menjalankan keduanya sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan juga sosialnya, serta berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.